Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salamnya sepertinya sedang puasa. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat semua? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang diinginkan Allah menjadi baik, bukan dikayakannya, bukan digantengkannya, bukan dicantikkannya, tapi yufaqqihhu fid din, dibaikkannya agamanya. Kalau Allah ingin orang itu baik, maka yang pertama kali baik adalah agamanya. Baik itu bahasa Arabnya hasanun, agama itu din. Jadi orang baik agamanya hasanuddin. Kalau orang punya keinginan mau belajar, mau menuntut ilmu, punya kemauan yang kuat, itu bahasa Arabnya muridun. Makanya dalam bahasa Indonesia dipanggil murid-murid. Dia yang punya keinginan. Ini semua yang hadir ini semuanya murid, karena punya keinginan untuk belajar. Tapi kalau dia diinginkan, beda antara orang yang ingin dengan diinginkan. Kalau dia ingin, murid. Tapi kalau dia yang diinginkan, murad. Makanya beda. Kalau kita tadi yang terhormat para habaib, para alim ulama, yang terhormat Ustadz Abu Somad. Tapi beliau beda, yang tercinta. Karena dia diinginkan. Nah, itulah pentingnya sebuah nama. Di antara doa yang diajarkan Nabi dalam sholat tahajud malam, Allahumma ja'al fi qalbi nura, jadikan dalam hatiku cahaya, wa fi sam'i nura, pendengaranku cahaya, wa fi basari nura, penglihatanku cahaya, wa an yamini nura, sebelah kananku cahaya, wa an yasari nura, sebelah kiriku cahaya, wa min amami nura, bagian depan cahaya, wa min khalfi nura, bagian belakang cahaya, wa min fawqi nura, bagian atas cahaya, wa min tahti nura, bagian bawah cahaya, waj'al li nura, berikanlah aku cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Segan saya nyebut nama Ibu Bupati, tapi ujungnya di pangkalnya nur. Dan wakil bupati ujungnya bisa ketemu nur, cahaya. Kalau satu cahaya, kalau dua nur, satu cahaya. Kalau dua nurani, dua cahaya. Tapi kalau banyak cahaya, Anwar. Nama masjid agung Al-Anwar, kumpulan dari cahaya-cahaya. Kita bisa melihat ini karena punya mata atau karena ada cahaya. Yang mengatakan dia bisa melihat karena ada mata,
nanti malam datang ke Masjid Agung jam 12, matikan semua lampu, buka mata lebar-lebar. Bisa melihat? Tidak, karena tidak ada cahaya. Maka sesungguhnya kita bisa melihat karena ada cahaya. Itulah mengapa kita meminta supaya diberikan cahaya dalam hati, dalam telinga, dalam pandangan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Mudah-mudahan dengan adanya Masjid Al-Anwar ini, Kabupaten Barito Kuala diterangi cahaya iman dan Islam. Kita kalau selalu meminta, berdoa kepada Allah, tidak minta anak yang kaya, tidak minta anak yang ganteng, tidak minta anak yang cantik, tapi yang kita minta Rabbi habli minas soleh. Sudah terwakili dengan Ketua DPRD Pak Saleh, yang sama-sama kita hormati, Bapak Dandim, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tidak saya bahas namanya karena tak ada disebutkan tadi. Tapi insya Allah semuanya soleh-soleh, baik-baik insya Allah. Kalau sudah pemimpin-pemimpinnya baik, maka masyarakatnya ikut baik. Kenapa demikian? Karena kata seorang ulama yang sekaligus sosiolog muslim namanya Ibnu Khaldun, namanya selalu disebut Ibnu Khaldun, ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, rakyat insya Allah baik. Kalau rajanya cinta kepada ulama, insya Allah rakyatnya cinta kepada ulama. Betul? Kata siapa? Ada raja, orangnya baik, orangnya soleh. Dia lihat ada salah satu orang baik, soleh, dikirim ke Masjidil Haram untuk belajar Islam. Raja itu adalah raja dari Kalimantan, bil khusus lagi Kalimantan Selatan, Raja Banjar, mengirim putra terbaiknya, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seangkatan dengan ulama dari Sumatera, tepatnya lagi Sumatera Selatan, Syekh Abdus Somad Al-Falembani, bukan yang ini. Makanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ketika pulang dari Makkah tidak langsung pulang ke Kalimantan Selatan, tapi singgah ke Sumatera, tepatnya ke Palembang, bertemu bersama dengan sahabatnya Syekh Abdus Somad Al-Falembani yang menulis kitab tasawuf judulnya Sayrus Salikin, yang merupakan intisari dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah itu barulah kemudian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mampir ke Batavia, ke Jakarta, dan ternyata ada salah satu masjid yang kiblatnya belum lurus, tidak tepat mengarah ke Masjidil Haram. Lalu kemudian beliau betulkan arahnya, karena beliau tidak hanya seorang ulama ahli tasawuf, tapi juga ahli fikih, ahli ilmu falak. Itulah yang ada di Kementerian Agama yang mengurus masalah arah kiblat dan yang melihat anak bulan pada bulan suci Ramadan, lembaga Badan Hisab dan Ruqyah yang meneropong di Pekanbaru. Ada teropongnya, harganya 50 juta. Sejak dibeli sampai sekarang belum pernah melihat anak bulan. Asal dipasang yang terlihat kelapa sawit. Ada juga yang pasang melihat langsung update status di FB, alhamdulillah gaji 13 sudah kelihatan. Jadi ulama zaman dulu itu tidak begitu canggih alatnya, tapi ilmunya dan cahaya dari Allah membuat dia bisa melihat sesuatu yang tak terlihat oleh mata. Jadi kita jangan pula setelah cerita tentang cahaya ini lalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku sesuatu yang tak dapat dilihat oleh mata,
tapi bisa dilihat oleh cahaya yang kau limpahkan kepadamu. Jangan, karena andai kita tahu apa yang ada di hati tamu, bahaya. Tamunya datang, kita tahu isi hatinya, ternyata dia mau minta kopi ginseng, kita cuma ada air putih, kan bahaya. Tamu datang, dia ada macam-macam dalam hatinya, niat jeleknya dinampakkan Allah kepada kita, akhirnya kita menjadi suudzon. Makanya di antara wali-wali Allah yang tahu apa yang ada dalam hati tamunya, jamaahnya, yang dia mintakan kepada Allah, hilangkan aku daripada kasyaf ini, karena kasyaf ini membuat aku suudzon kepada hambamu ya Allah. Makanya jangan heran kalau ada di antara wali-wali Allah itu melakukan perbuatan makruh. Apa ini? Kenapa dia buat makruh? Karena dia ingin terhijab, ditutup Allah, karena dia tidak ingin tahu apa yang ada dalam hati manusia. Suatu ketika selesai tausiah, datang ibu-ibu bawa tasbih kayu. Ustaz Somad, ada yang mau saya tanya sama Ustaz. Biasa saya habis tausiah ada buka tanya jawab. Kenapa nggak tanya tadi? Ini masalahnya serius, mesti 4 mata. Kata saya jangankan 4, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Saya ini zikir Pak Ustaz. Terus setelah zikir saya bisa melihat semua yang tersembunyi, semua yang di balik dinding bisa saya lihat. Tamu yang akan datang saya bisa tahu. Dan kalau saya mau pergi jauh bawa mobil di balik bukit, saya melihat mobil yang akan datang. Dalam hati saya, bahaya juga ini. Lalu saya tanya, jawab dengan jujur. Ya, sejak bisa ngelihat ini makin ingat Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Terus terang makin lalai Pak Ustaz. Karena saya sibuk memikirkan apa yang ada di sana. Apa yang ada di sana? Itu bukan kasyaf ilahi, itu adalah kasyaf syaitani yang didatangkan oleh syaitan. Jadi dalam hal cahaya ini, apa kata Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Imam Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hibzi, aku mengadu melapor kepada Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi'